Sik gurung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ahmad. Oke, pagi anak-anak, perkenalkan nama Bapak Ahmad Reza Maulana, bisa dipanggil Pak Reza atau Pak Johan ya. Nah, Siap Pak Johan. pada pertemuan kali ini eh, saya akan mengajar mengenai arsip dan karsipan ya. Sebelum kita melangkah di pembahasan selanjutnya, eh, saya alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa. Siapa ya? Mas Fuad ya? Puat Pak Puat. Oke, Mas Ya, Fuad. Silakan dipimpin doanya untuk Mas Fuad. ya baik untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Fuad ya untuk memimpin doanya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat ya pada pertemuan kali ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Dari Fuad Zuyina Wardan hadir. Hadir Pak Reza. Oh, oke, hadir. Baik. Untuk Mas Rehan Zakaria, apakah hadir? Hadir Pak. Oke, hadir semua ya buat saya ya, cuma dua. Uh, baik. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mungkin kita stimulus juga ya. Mungkin kita stimulus bahas gambaran dulu nih untuk arsip dan karsipan. Mungkin kalau dari kalian, menurut kalian tuh apa sih arsip atau karsipan itu? Gambaran umum dari contohnya ini, kalian kalau mendengar kata arsip atau karsipan tuh pikiran awal apa yang kalian muncul? Gitu. Oh iya Rehan, bisa dijawab. Surat penting Pak. Oke, baik, secara penting, betul. Untuk yang lainnya mungkin bisa menjawab juga. Apa sih pikiran kalian pas pada saat mendengar kata arsip atau karsipan? Oke, Mas Zuyina nih. Ya, kalau menurut saya arsip itu kayak dokumen-dokumen. Oh, dokumen-dokumen ya. Oh, baik-baik. Benar yang dikatakan Mas Rehan sama Mas Fuad ini benar, yakni arsip itu merupakan surat-surat penting atau dokumen. Saya beri stimulus juga. Mungkin pada saat ibu kalian lahiran dulu atau kalian pas melihat ibu kalian lahir, melahirkan adik kalian, itu kan pastinya kan orang tua kalian itu mengurus yang namanya surat sebagai surat sebagai tanda nih kalau ada manusia yang lahir di di dunia gitu. Nah, itu mungkin mungkin itu dinamakan apa ya kalau menurut kalian? Akte ya Pak ya, kalau nggak salah. Betul, betul sekali. Ya, Nah, benar akte itu betul. banget. Ya, yang dikatakan badan itu betul akta. Nah, itu akta itu termasuk arsip sebagai arsip begitu. Arsip sebagai pengingat. Nah, arsipan fungsinya banyak nih. Nah, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi arsip atau kearsipan itu seperti apa sih perannya, seperti apa. Nanti sini saya jelaskan pada PPT kali ini. Baik, saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat untuk Belum PPT-nya? Pak, laptop Fujitsu-nya Belum. nge-lag kayaknya. Belum Pak. Apakah sudah? Nah, sudah Pak. Oke, baik. Ada nih sukanya bercanda ya. Baik, baik, baik. Saya akan
menjelaskan dari materi ini apa arsip dan kearsipan itu. Oke, saya mulai ya. Untuk arsip dan kearsipan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD-nya yaitu pengertian arsip dan kearsipan. Yang kedua itu syarat-syarat arsip, yang ketiga jenis arsip, dan yang keempat ialah peranan arsip. Kita mulai dari pengertian arsip. Apa sih arsip itu? Nah, arsip itu adalah sekumpulan warkat yang memiliki nilai guna tertentu yang disimpan secara sistematis dan setiap saat diperlukan dan dapat ditemukan kembali dengan cepat. Nah, arsip itu seperti itu pengertiannya. Yang selanjutnya yakni kearsipan. Nah, ada dua pengertian nih, arsip dan kearsipan. Kalau kearsipan yakni adalah tata cara pengurusan penyimpanan warkat menurut aturan dan prosedur yang berlaku dengan mengingat 3 unsur pokok yang meliputi penyimpanan, penempatan, dan penemuan kembali. Jadi, perbedaan antara keduanya ini adalah kalau arsip itu kayak sekumpulan warkat saja, kayak surat-suratnya, akte kelahirannya, atau dokumennya. Tapi kalau kearsipan, ini adalah cara untuk kita menyimpan arsip, cara atau subjeknya lah. Kita atau caranya gitu. Jadi kearsipan itu adalah cara kita menemukan kembali cara menatanya. Kan bisa kita lihat ada penyimpan, penempatan, dan penemuan kembali. Seperti itu. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apakah sudah dipahami apa sih pengertian arsip dan kearsipan itu? Sudah paham dari Mas Bardan dan Mas Rehan? Sudah paham, Bapak Reza. Oke, baik. Lanjut ya. Selanjutnya ini ada jenis kearsipan. Ada banyak ini. Ada 9 kalau nggak salah. 9. Yang pertama adalah jenis kearsipan dari bentuk fisiknya. Yang kedua yakni dari berdasarkan subjek atau isinya. Yang ketiga berdasarkan masalahnya. Keempat keahliannya. Pemilik. Yang kelima pemiliknya. Yang keenam sifatnya. Yang ketujuh adalah fungsinya. Yang ke-8 adalah gunanya. Dan yang terakhir adalah kekuatan hukumnya. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Dari bentuk fisik sampai kekuatan hukum berdasarkan jenis kearsipan itu sendiri. Yang pertama, yakni ada jenis arsip berdasarkan bentuk fisiknya. Nah, ini jenis arsip berdasarkan bentuk fisiknya adalah yakni arsip, yaitu bentuk fisiknya. Kita bisa lihat dari bentuk fisiknya nih. Ada surat, ada warkat, ada surat kontrak, kwitansi, laporan, mikro, dan foto-foto, dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah arsip yang tidak berbentuk lembaran. Yang tadi kan berbentuk lembaran seperti surat, warkat, dan bangunan, itu kan berbentuk surat nih. Nah, kalau yang tidak berbentuk surat, itu ada disket komputer, hard disk, video kaset, flash disk, mikrofilm, rekaman, pita, kaset, dan yang lainnya. Jadi ada dua bentuk fisiknya ya, yaitu yang non kertas sama yang kertas, seperti itu. Selanjutnya yakni berdasarkan subjek atau isinya. Jadi jenis-jenis arsip berdasarkan subjek ini ada 4, yakni ada arsip keuangan, contohnya ada laporan keuangan, daftar gaji, bukti pembelian, dan lainnya. Arsip kepegawaian, ada surat lamaran, riwayat hidup dan pegawai. Ada pemasaran, yakni surat pesanan, perjanjian, penjualan. Daftar pendidikan, yaitu ada satuan pelajaran, daftar adik siswa, kurikulum, raport, dan transkrip mahasiswa. Jadi yang ketiga ini kita bisa temui di perkantoran ya biasanya ya. Ada keuangan, ada pegawaian, dan ada pemasaran. Dan yang keempat ini kita bisa temui di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya ada arsip berdasarkan masalahnya. Jenis arsip berdasarkan masalah. Ada 5 yakni financial record, yaitu arsip berisi catatan mengenai keuangan. Contohnya kayak kwitansi, giro, cek, dan lainnya. Yang kedua yakni inventory record, ya ini contohnya adalah surat tanggung jawab barang, surat merek, surat garansi, atau surat berdasarkan harga. Yang ketiga yakni ada personal record, yaitu arsip berhubungan dengan kepegawaian. Contohnya kayak seperti tadi ada surat lamaran pekerjaan, kurikulum vitae, absensi pegawai, dan surat keputusan. Yang keempat adalah sales record, yaitu ada data penjualan, daftar nama agen dan distributor,
Yang kelima ada production record, yaitu ada jenis bahan baku, jenis alat mesin dan alat mesin yang digunakan dan jenis barang dan kualitas barang. Selanjutnya ada arsip berdasarkan keahliannya, yakni ada 3, yaitu arsip ahli. Apa sih arsip ahli itu? Yaitu dokumen yang langsung terkena hentakan mesin tik atau tanda tangan cetakan printer, atau kita bisa sebut itu adalah arsip asli, yakni arsip yang baru kita ketik atau baru kita buat, ada tanda tangan yang asli, seperti itu. Arsip salinan, yakni arsip yang proses pembuatannya tidak bersama dengan dokumen asli, yaitu arsip salinan. Jadi mungkin arsip salinan itu kayak arsip kayak ada arsip kedua nih, jadi ada lembaran 1, ada lembaran 2. Terus juga ada yang dicetak kembali, yaitu fotokopi, seperti itu. Ada arsip tembusan, yaitu dokumen kedua, ketiga, dan seterusnya dalam pembuatan bersama dokumen asli, akan tapi ditunjukkan pada pihak selain penerima dokumen asli. Nah, arsip tembusan ini pada saat contohnya nih ada arsip kayak surat undangan pekerjaan. Nah, ini kan ada arsip tembusannya ya, kayak tembusan buat kepala sekolah, mungkin buat wali kepala sekolah. Nah, ini kan pastinya kan berbeda kan pada lembar kedua. Kan lembar ke-1 kan sama, yaitu surat undangan rapat. Pada lembar kedua ini ada surat tembusan, yakni itu yang ditembuskan atau ditujukan kepada seseorang yang spesifik, seperti yaitu tadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dan yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya ada arsip berdasarkan masalahnya. Arsip berdasarkan masalahnya yakni ada 2 ya, ada lembaga pemerintahan sama instansi pemerintahan swasta. Jadi yang lembaga pemerintahan ini ialah Arsip Nasional Indonesia atau Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai inti organisasi dari lembaga kearsipan nasional yang selanjutnya disebut Arsip Nasional Pusat. Arsip nasional di setiap daerah tingkat 1 atau termasuk daerah setingkat dengan daerah 1. Jadi arsip berdasarkan pemiliknya atau berdasarkan masalahnya ini ada 2, yakni pemilik dari lembaga pemerintahan atau arsip nasional di Indonesia, itu arsip kayak official arsip di Indonesia lah, pakai arsip inti di Indonesia, dan juga ada arsip penyimpanan arsip di setiap daerah, kayak arsip DKI Jakarta, arsip Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, dan provinsi lainnya, seperti itu. Kalau yang kedua ada instansi pemerintah juga, tapi yang swasta. Mungkin kantor-kantor biasa ya, kantor-kantor swasta kayak kantor bisnis apa, seperti itu. Itu ada arsip primer dan arsip sekunder. Arsip primer ini adalah arsip aslinya, kalau arsip sekunder ini adalah arsip kopiannya. Seperti yang kita bahas pada sebelumnya ya, itu ada yang tadi ini. Nah, ada arsip asli, nah ini arsip sekunder dan arsip primer. Seperti itu. Primer. Maaf, saya salah sebut. Dan ada arsip sentral unit, yakni arsip adalah sentral arsip, yaitu disimpan pada pusat arsip atau arsip yang dipusatkan penyimpanannya. Arsip unit adalah arsip yang disebarkan penyimpanannya pada setiap bagian organisasi. Jadi ini ada yang kedua ada arsip unit dan arsip sentral dan arsip unit. Jadi yang arsip sentral ini kayak arsip yang disimpan sendiri pada organisasinya, jadi nggak disebarin gitu arsipnya. Kalau arsip unit ini yaitu arsip yang disebarkan penyimpanannya pada setiap bagian dari organisasi. Seperti itu. Selanjutnya ada berdasarkan sifatnya. Arsip tidak penting, yaitu contohnya ada surat undangan atau surat pemberitahuan. Arsip biasa contohnya itu adalah surat lamaran pekerjaan atau surat tagihan. Arsip penting, yakni arsip yang seperti contohnya adalah surat perjanjian, adalah surat kontrak, dan arsip sangat penting atau vital. Contohnya yakni naskah proklamasi dan surat keputusan hasil penelitian ilmiah. Dan arsip rahasia yaitu arsip yang dirahasiakan dari suatu organisasi, contohnya adalah hasil penilaian pegawai dan strategi pemasaran. Ini adalah arsip. Ini 5 ini adalah merupakan jenis-jenis arsip berdasarkan sifatnya. Selanjutnya berdasarkan fungsinya. Ini ada 2, yakni arsip dinamis dan arsip statis ya. Kalau arsip dinamis ini ada
ada 4, dibagi jadi 4 lagi, yakni arsip dinamis ialah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Dibagi jadi 4 lagi, yakni ada arsip aktif, yaitu arsip yang dipergunakan secara terus-menerus dalam kegiatan kantor. Arsip semi aktif yaitu arsip yang frekuensi penggunanya sudah menurun tapi kadang-kadang masih diperlukan. Arsip inaktif yaitu arsip yang aktif atau dinamis tapi yang sudah jarang digunakan. Arsip inaktif ini ya digunakan sebagai referensi atau pemberian keterangan semata. Yang kedua yakni ada arsip statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan administrasi negara. Jadi arsip perbedaan yang signifikan yaitu bisa kita ambil yaitu arsip dinamis itu ialah merupakan arsip yang sering digunakan atau aktif maupun aktif, semi aktif atau inaktif. Tapi kalau arsip statis ini yaitu adalah arsip yang tidak digunakan, jadi hanya untuk disimpan saja. Seperti itu. Selanjutnya, jenis arsip berdasarkan nilai gunanya. Ada 7 yakni arsip bernilai informasi, contohnya jalur undangan, arsip bernilai hukum, arsip bernilai administrasi, arsip bernilai keuangan, arsip bernilai sejarah, dan arsip bernilai pendidikan. Seperti kalian lihat, contohnya ini ada di kanan, jadi baca sendiri ya. Selanjutnya, yakni yang terakhir, ada jenis arsip berdasarkan kekuatan hukum, yakni ada arsip autentik dan tidak autentik. Arsip autentik yaitu arsip yang di atasnya terdapat tanda tangan asli dengan tinta, jadi bukan fotokopian atau film. Jadi ini arsip asli ya. Arsip autentik ini maksudnya adalah arsip asli, seperti itu. Dan arsip tidak autentik yaitu arsip yang di atasnya terdapat tanda tangan asli dengan tinta. Arsip ini dapat berubah fotokopi. Jadi arsip tidak autentik ini biasanya arsip yang sudah difotokopi atau digandakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ranah arsip, yakni sebagai pusat informasi. Jadi, ranah arsip itu yang paling utama adalah sebagai pusat informasi. Setiap arsip bisa membantu ingatan seseorang mengenai sebuah naskah tertentu sebagai sumber dokumentasi. Arsip dapat digunakan pemimpin organisasi dalam mengambil keputusannya dengan tepat mengenai masalah yang dihadapi. Sebagai bukti resmi pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi. Jadi, administrasi ini tuh sebagai pusat informasi. Jadi kayak sewaktu-waktu kita membutuhkan arsip tersebut, kita tidak bingung karena kita sudah mencatatnya pada saat itu dan sudah diarsipkan. Seperti itu. Peranan arsip atau fungsi dari arsip itu sendiri. Baik, sampai di sini mungkin tidak usah dipertanyakan kembali ya. Soalnya ini jadi kita langsung ke penugasan saja. Untuk penugasannya, yakni bentuklah kelompok masing-masing 2 orang dan buatlah diskusi tentang materi yang sudah dijelaskan. Nah, kalian ini pada tugas kali ini, kalian membuat diskusi dengan teman kalian. Nanti kelompoknya milih sendiri ya. Saya jelaskan untuk tugas dari kelompok itu. Nah, pada diskusi kelompok ini akan ada dua orang yang berdiskusi. Jadi kayak membuat rumusan masalah dan kalian pecahkan sendiri. Jadi kalian ada timbul tanya nih di pemikiran kalian. Kenapa sih arsip itu seperti ini? Kenapa sih arsip itu seperti ini? Nah, kalian ini bertanya dan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian sendiri. Seperti itu. Jadi nanti setelah berdiskusi selesai, nanti kalian presentasi dan saya akan menambahkan penjelasan dari kalian. Apakah penjelasan dari aku sudah tepat atau belum tepat? Jadi seperti itu. Untuk anak-anak apakah sudah memahami?
Halo, Paham, Pak. Tugasnya udah paham. paham Paham, ya? Pak. Oke, baik. Jadi saya akan beri waktu eh, mungkin 5 menit ya. Saya akan beri waktu 5 menit buat berdiskusi. Saya persilakan dan kelompoknya memilih sendiri ya. Nanti setelah itu dipresentasikan kuat di depan kelas. Oke. Oke, siap. Oke. Baik, Oke. Pak. Oke, baik. Apakah berdiskusinya sudah selesai untuk masing-masing kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah ada hasil diskusinya. Sudah. Oh, mungkin Mas Fardan ini mau presentasi di depan kelas ya, untuk menjelaskan pada Boleh teman-teman. banget. Oke, baik. Untuk Saya kelompok langsung, satu, Mas Fardan sama Mas Zakaria silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Saya persilahkan. oke. Sebentar ya, Bapak. Baik. Oke, sebentar. Nah, ini sudah terlihat kan ya? Sudah, sudah. Oke, jadi untuk rumusan masalah dari kelompok kami, yaitu mengapa peranan arsip sangat penting bagi kehidupan pengadministrasian. Jadi untuk rumusan masalah tersebut sudah kita temukan hasil dari pemecahan rumusan masalahnya, yaitu karena sifat arsip ini berfungsi sebagai pengingat suatu peristiwa dan juga sebagai fungsi pengadministrasian. Maka arsip ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya itu pada saat ibu kita melahirkan, itu kan kita akan dibuatkan akte kelahiran yang mana akte kelahiran ini berfungsi sebagai pengingat pada saat kita lahir di dunia. Selain itu, juga pada saat kita mendaftar sekolah, pastinya akte kelahiran ini akan sangat penting sekali untuk memudahkan pengadministrasian pada saat kita mendaftar sekolah. Kemudian untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh Zakaria. Ya, terima kasih rekan presentasi saya. Oke. Jadi untuk kesimpulan hari ini menurut kami itu arsip itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita, tidak hanya sebagai pengingat dan memudahkan administrasi, tetapi ada banyak fungsi lain dari arsip ini pada kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja, Pak, yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang bisa ditambahkan, mungkin dari Bapak Reza Oke, sendiri. baik. Baik sekali penjelasan dari kelompok satu ini ya. Mari kita beri aplaus sama-sama. Oke, baik. Yang dijelaskan Bardan sama Zakaria ini sangat benar sekali ya. Jadi itu arsip ini sebagai tanda pengingat juga atau pusat informasi. Yang saya jelaskan tadi yaitu pusat informasi yang sewaktu-waktu kalau kita butuhkan pada masa mendatang itu sangat penting. Jadi seperti akta tadi. Kalau seumpama orang tua kita tidak membuat akte, pastinya kan kita kalau membuat KTP atau kita mendaftar sekolah itu sangat susah. Dikarenakan kita tidak mengarsipkan atau tidak menyimpan informasi tersebut pada saat kalian lahir atau adik kalian lahir. Jadi seperti itu. Jadi memudahkan dari sektor administrasi seperti itu ya. Tapi banyak sekali fungsi dari arsip ini tidak hanya sebagai dari faktor administrasi ya. Jadi ada juga dari faktor tadi ada faktor hukum seperti contohnya nih kalau kalau rumah kalian digusur nih, nah kalian bisa bisa menolak nih, bisa menolak karena kalian sudah punya surat tanah, surat kepemilikan tanah. Jadi pihak yang menggusur tadi itu nggak berhak, soalnya kalian udah membuat pada saat kalian menempati tempat tersebut, kalian sudah ada surat tanahnya. Jadi itu fungsi lain dari arsip itu sendiri. Mungkin seperti itu kesimpulan juga dari saya dan penjelasan ulang dari saya. Eh,
mungkin itu saja ya pertemuan kita kali ini. Mungkin anak-anak juga sudah memahami apa itu arsip dan kasipan itu sendiri. Jadi sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, mari kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapat atau yang saya sampaikan itu sampai kepada kalian dan bermanfaat pada kemudian hari. Oke. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih kepada anak-anak sekalian sudah berdiskusi kali ini, sudah berpartisipasi pada pertemuan pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih anak-anak. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Stop recording ya. Gak di stop tadi. Iya stopen jangan kok editen keropen. Aduh. Ya. Nge-lag laptop Fujitsu-nya. Aduh dibajat stop recording lama banget. Ya Allah, deloken kelakuan Suwe banget loh. Tapi bisa aja pelajaran. Oh iki lo carane rek stop recording. Ya jane kowe